Bagai secercah cahaya, bagai sebutir rembulan, dikala alam gelap bumi kesal, terwujud bina cendekia membuktikan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Delta Suara Dwija TV PGRI Sidoarjo. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa spektakuler. Kita hari ini akan berdiskusi, berbincang mengenai program sekolah yang bekerja sama di luar negeri. Bahasa sekarang sih traveling online, education online bersama luar negerinya. Nah, hari ini kita akan kedatangan Bapak Ari Isnawan. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Sehat, baik, selalu sehat. Alhamdulillah. Nah, karena beliau ini pasti memiliki cerita yang luar biasa, nanti bisa di-sharingkan kepada teman-teman bagaimana sih hal yang baik dari program ini, Bapak. Program apa? Kita saksikan secara pembicaraan kita yang sangat panjang hari ini. Baik, Bapak Ari, sebelum kita melaju ke pembahasan melalui program tadi, mungkin Bapak bisa menceritakan background-nya Bapak Ari ini siapa sih? Terus lokasi kerjanya di lembaga mana? Mungkin bisa diceritakan dulu ke teman-teman Bapak. Baik, siap Mas Dana. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat, salam bridge ya untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Isnawan. Sehari-hari saya bekerja di Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Namun sebelum ke sana saya mengawali karir mengajar di SD Negeri Lemah Putra 1 Sidoarjo mulai tahun 2005 sampai dengan 2014, kemudian lanjut pindah ke unit layanan disabilitas atau UPTD anak berkebutuhan khusus, kemudian sempat di SD Negeri Cemengkalang terakhir 2023-2024, terus sekarang di SPNF SKB Sidoarjo. Oh gitu. Demikian, Pak Dana. Berarti Bapak Ari ini sudah mengitari di Kabupaten Sidoarjo ini. Ya, alhamdulillah semuanya di bidang pendidikan. Pendidikan. Passion kita di ada. Oh, passionnya di situ. Siap, Baik. ya. Baik, Bapak. SKB itu apa sih, Bapak? Biar teman-teman bisa mengetahui SKB itu apa sih? Baik. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo melalui bidang pendidikan nonformal dan informal itu mempunyai atau memiliki UPT SPNF SKB, di mana layanan kami ini adalah pendidikan nonformal mulai dari jenjang PAUD dan juga pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C, Pak Dana. Jadi Baik, seperti baik. itu layanannya. Juga kita mengadakan keterampilan dan pemberdayaan bagi warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Baik, Seperti itu. baik. Baik, Bapak. Nah, ini sekarang yang ditunggu-tunggu sama teman-teman ini, Bapak. Siap. Iya. Bapak itu tadi di awal mengatakan semboyan, semangat, salam, bridge. Betul. Nah, Ya. itulah yang kita bahas hari ini, teman-teman. Jadi, Bapak mohon izin, apa sih program bridge itu? Biar teman-teman bisa mengetahui. Baik, terima kasih Pak Dana. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salam bridge, artinya kalau dari bridge itu dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia bermakna jembatan ya. Secara kepanjangan sendiri, program bridge itu adalah singkatannya adalah building relationship through intercultural dialogue, growing engagement. Artinya bagi kita guru-guru, program bridge itu adalah program pengembangan profesional dan juga
pertukaran budaya. Oh, pertukaran Ini budaya. intinya di sini adalah pertukaran budaya, intercultural ya. Intercultural. Jadi program ini memberikan kesempatan kepada guru-guru, Bapak Ibu guru belajar metode pengajaran, kemudian juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, serta membangun jaringan internasional dengan teman sejawat guru-guru di Australia. Di Australia. Jadi guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi jembatan, menjadi bridge ya, tukar budaya antar negara. Itu Gitu. menariknya program Oh, bridge. program bridge. Betul. Jadi adanya pertukaran sosok guru ya Betul. dari Indonesia ke Australia. Betul. Begitu pula sebaliknya, Bapak ya. Betul, betul. Australia juga ke Indonesia. Nah, betul. itu kan dikatakan bridge sebagai jembatan itu ya. Betul, Sedangkan iya. bridge sendiri juga ada artinya kan, Bapak ya. Betul, ya. Baik. Baik. Apa saja Bapak yang dipelajari dalam program bridge ini, Bapak? Baik, di dalam bridge itu ada 4 aspek utama 4 aspek ya, utama. yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah tentunya pemahaman lintas budaya, Mas Dana. Pemahaman. Jadi kalau dalam bahasa training kami dulu itu disebut CCU ya, jadi Cross Culture Understanding. Jadi pemahaman lintas budaya antar sesama guru. Yang mana di sini kita belajar memahami kebiasaan, kemudian nilai dan budaya masyarakat Australia, dan juga sebaliknya ya, guru-guru Australia memahami budaya Yang ada di guru-guru di Indonesia. Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita untuk meningkatkan kompetensi global, dalam artian menyiapkan siswa dan guru untuk berkompetisi secara global ya. Artinya guru diharapkan mampu bersaing dan bekerja sama di tingkat global atau dunia. Aspek yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini penting sekali, melalui TIK ini kita diharapkan update dan upgrade ya. Jadi kita selalu terjadwal melakukan telekonferensi dengan pihak Australia melalui sosial media ataupun aplikasi lainnya seperti Google Meet dan juga Zoom atau juga video call. Baik. Sedangkan aspek terakhir adalah aspek pedagogi, yaitu cara mengajar. Bagaimana kita mempelajari metode pengajaran yang kreatif dan interaktif. Jadi itu aspek-aspek yang dipelajari di dalam program Bridge. Oh, baik. Baik, Bapak. Dalam program Bridge ini kan sudah internasional ya, Betul. lintas negara. Iya, Apakah sasarannya itu di negara Australia saja, Bapak? betul. Jadi kebetulan Bridge ini adalah kita bicara riwayat ya atau historinya, sejarahnya itu memang Bridge ini sejak didirikan tahun 2008 oleh Asia Education Foundation yang berpusat di Melbourne University Oh, di dan Melbourne. juga Australia Indonesia Institute, itu memang didirikan di negara Australia, yang mana latar belakangnya itu adalah untuk menurunkan tensi ketegangan saat itu ya, Oh, efek gitu. dari politik global, yang mana hubungan Indonesia dan Australia sempat memanas, maka didirikanlah program Bridge ini. Itu dari literasi yang saya baca, awal mula sejarah pendiriannya itu seperti itu. Latar belakangnya Betul, adanya program Bridge gitu, betul, Bapak ya. iya. Baik. Tadi Bapak menyampaikan yang dipelajari adalah pemahaman lintas budaya. Betul, salah satunya. Salah itu. satunya. Betul, ya. Di lintas budaya yang Bapak alami, pengalaman Bapak, budaya yang membedakan di Indonesia dan di Australia itu apa, Pak? Yang paling mencolok yang membedakan gitu? Ya, yang jelas kalau di sana Pak ya, yang kita dapat itu yang pertama adalah mereka orang-orang yang disiplin tinggi ya. Oh, sangat disiplin Bapak di betul. sana. High disiplin ya, Yes. dalam segala hal ya, seperti itu. Sedangkan kalau ya memang perbedaan budaya dan latar belakang inilah sehingga kita saling mempelajari, Saling seperti mempelajari. itu. Yang mengesankan budaya yang ada di Australia selama Bapak di sana, kira-kira apa, Pak? Ya, sebetulnya
banyak orang yang beranggapan bahwa orang-orang asing atau orang-orang barat itu individualis gitu ya, atau cuek. Sebenarnya ketika saya mengalami, kegiatan magang belajar di sana kurang lebih selama 2 minggu, kalau sore tinggal di rumah, guru partner gitu Oh ya, gitu. itu sebenarnya mereka, sangat apa ya, Welcome. ramah sekali ya, warm welcome, jadi sangat hangat sekali. Jadi, dan juga memiliki perhatian yang sangat tinggi. Misalkan seperti ini, pagi itu sudah saling menyapa, Oh jadi gitu. ya itu budaya yang sehari-hari dilakukan meskipun setiap hari ketemu itu setiap pagi, "Hello, apa kabar?" Itu Saling menanyakan. selalu ditanyakan. Kalau bagi kita yang sudah kenal, ngapain kita Iya, benar mengulang-ulang sekali. seperti itu gitu Iya. ya. Kemudian juga sangat tinggi toleransinya. Ketika kita waktunya melakukan ibadah, mereka selalu me-remind me, mengingatkan kita, eee, waktunya Anda sholat, waktunya Anda beribadah. Oh, berarti Itu toleransinya tinggi sekali betul Bapak ya? ya. Jadi itu juga salah satu yang mengesankan di luar bayangan kita Iya, yang benar kita sekali. harus adaptasi dengan culture shock ini. Jadi Benar. kita ternyata, oh ternyata tidak yang seperti kita yang Iya, bayangkan gitu benar, ya. benar Seperti sekali. itu Pak. Itu dari sosial Bapak ya. Betul ya. Untuk di pendidikannya atau muridnya kebudayaan di sana, edukasinya bagaimana Bapak? Ya, pada saat itu di sana sebenarnya sama aja ya dengan kita ya. Cuma memang di sana pemanfaatan teknologinya, pembelajaran berbasis digital itu memang sudah selangkah lebih awal ya Oh dari kita, gitu. harus kita akui Iya. ya. Bukan, tapi kita tetap bangga pada sistem yang ada di negara kita, di daerah kita. Dari situlah hal positif yang bisa kita ambil ya. Jadi pada saat itu mereka sudah mengkombinasi kayak sekarang ini papan digital itu tahun 2015 itu sudah menggunakan mereka sebenarnya gitu Di ya, di Australia sudah itu, penggunaan betul. papan digital. Dan setiap sarana prasarana itu sudah memang, sudah terfasilitasi oleh koneksi internet ya, aksesnya dari setiap kelas itu sudah menggunakan seperti itu, kayak papan PID itu. Oh gitu. Baik Bapak. Awal mula program ini di Indonesia, itu sejarahnya seperti apa sih Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, memang di dalam program ini di Indonesia itu pertama kali memang, tadi yang seperti sampaikan, untuk membangun kembali kemitraan Kemitraan. ya dengan Indonesia melalui pendidikan ya. Pertama kali adalah memang, dari sekumpulan segelintir orang mengadakan program ini ya, ya melalui, Australia Indonesia Institute dan juga Asia Education Foundation tadi, hingga berkembang sampai sekarang dari tahun ke tahun terus diadakan program seperti itu. Sampai tahun Sampai ini. tahun ini. Bahkan Baik. terakhir itu Sidoarjo kalau nggak salah dari level madrasah pun juga ada. Sudah Dari bisa Bapak ya? bisa ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan dari, sekolah-sekolah di bawah naungan Dikbud ya atau Dikbud. Diknas. Kalau sekarang Kemenak madrasah pun juga Sudah bisa terlibat mengikuti. dalam program ini. Baik. Hmm. Kemudian yang contoh saya ingin mencoba program ini Pak. Betul. Ya. Kira-kira apa saja yang perlu kami siapkan bisa mengikuti program Bridge ini? Baik. Tentunya kalau tertarik atau ingin mengikuti program Bridge atau program Sister School atau sekolah kemitraan ini, yang pertama tentunya adalah harus adanya dukungan dari kepala satuan atau kepala sekolah ya. Artinya dukungan resmi, komitmen penuh ya, dan juga keterlibatan langsung oleh kepala sekolah itu wajib Pak ya. Wajib. Karena ini nggak bisa berjalan by person ya, Yes. tapi harus ada tim kecil yang dibentuk oleh kepanitiaan atau tim kecil. Jadi misalkan di situ ada beberapa guru yang terlibat ya, misalkan kalau sekarang ini ada guru penggerak, kemudian ada guru bahasa Inggris yang kita fungsikan sebagai narahubung atau komunikasi dengan pihak sana, dan juga ada guru atau staf IT ya, yang mana ini untuk menunjang komunikasi jarak jauhnya.
itu memerlukan dukungan IT. Yang IT. terakhir adalah komitmen waktu, ya. Komitmen waktu itu harus ada karena dibutuhkan ketersediaan waktu, ya. Kemudian untuk mengikuti pelatihan ini, kemudian untuk melakukan visitasi, dan juga untuk menjaga komunikasi jangka panjang. Itulah hal yang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan Bapak ya. Betul, ya. Jadi tadi yang disampaikan sudah bukan di naungan Dikdasmen saja Bapak ya. Betul, Jadi ya. di naungan Kemenak itu sudah betul. bisa. Itu Jadi juga. teman-teman juga bisa mencoba program ini Betul. karena saya yakin program ini memiliki poin positif yang luar biasa. Sangat positif. Apalagi dan mempelajari local wisdom yang ada di sana juga, Betul. begitu pula di sini. Baik, terus di mana Pak untuk mendaftar program Bridge ini? Iya. Ini kan teman-teman juga pasti akan mencari informasi di mana sih saya harus mendaftarnya, Pak. Baik. Pendaftaran itu untuk saat ini yang update terakhir saya ikuti itu dilakukan secara online, Mas. Oh, Danang. online, Jadi, iya, Pak baik. Danang, jadi melalui situs resmi pengelola program, yaitu dari website Asia Education Foundation atau AEF, ya, di Melbourne University atau Universitas Melbourne. Atau juga melalui tautan link yang biasanya disebarkan atau diposting oleh Australia Embassy, jadi oleh Kedutaan Besar Australia yang ada di Jakarta. Jadi itu dua sumber resmi yang memberikan program layanan Bridge ini. Bridge tadi. Jadi kita bisa memantau setiap waktu, setiap saat untuk program ini kapan sudah dibuka atau belum. Betul. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa cara di mana teman-teman nanti bisa mengajukan program Bridge ini. Yang terpenting tadi harus ada syarat kepala satuan atau kepala sekolah mengetahui Betul. dan produk TIK-nya. Dan yang ingin saya sampaikan lagi, alur pendaftarannya bagaimana Pak ini? Biar teman-teman bisa mengetahui juga. Iya. Yang jelas tadi saya sampaikan di awal atau sebelumnya, kita memantau atau menunggu pengumuman resmi buka. Yang gitu, pertama Pak, ya. di Yang pertama di Kedutaan Besar Australia Baik. atau di Asia Education Foundation tadi di Melbourne. Yang kedua, kalau memang pengumuman itu sudah dipublish atau sudah dibuka, kita bisa melakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir profil sekolah. Oh, berarti profil sekolah itu menentukan juga ya? Betul. Jadi itu Baik. menjadi branding kita juga, Baik, ya. baik. Apa yang jadi keunggulan di sekolah kita itu jadi pertimbangan oleh tim penyeleksi. Yang kedua adalah calon nominasi. Siapa guru yang akan didaftarkan di program tersebut, Mas Yana. Jadi Baik. di samping profil juga ada calon guru yang akan diikutkan. Diikutkan. Baru setelah itu dilakukanlah verifikasi atau seleksi administrasi yang mana kelengkapan dokumennya seperti apa, ya. Misalkan guru-guru yang ikut itu diharuskan membuat esai atau global report gitu ya. Begitu. Betul. Jadi kalau memang dinyatakan lulus administrasi, baru tahap berikutnya adalah wawancara, ya. Jadi wawancara secara online. Secara online. Betul. Kalau untuk yang terakhir kemarin secara online. Kalau di pengalaman kami dulu itu wawancaranya dilakukan di sekolah kami. Kebetulan mereka visit ke sekolah kami untuk memastikan kondisi fisik, sarana dan prasarana yang ada di tempat kami, sehingga sekaligus wawancara kepada calon-calon yang dinominasikan. Betul. Yang visit itu dari pihak mana, Pak? Itu dari pihak Kedutaan Australia. Oh, langsung Kedutaan betul. Dan Besar juga Australia. orang Indonesia yang bekerja di Asia Education Foundation tadi, yang di Melbourne Baik. University, ya. Itu yang menjadi penjembatan dari pihak penyeleksi, ya. Setelah itu, kalau sudah dinyatakan seleksi administrasi lolos, wawancara lolos, barulah pengumuman kelulusan. Nah, kalau di sini hampir dipastikan 99% itu pasti berangkat. Pasti ya. berangkat. Nah, namun sebelum berangkat itu ada satu program lagi Pak Dana yang menarik, yaitu kita dibekali dulu. Jadi ada briefing, ya, pra keberangkatan selama 1 minggu di Jakarta. Jadi supaya ketika kita berada di sana itu yang tadi saya sampaikan di awal,
culture shock-nya itu biar kita nggak kaget. Jadi Iya. aspek kebudayaannya, Kebudayaan. kemudian kebiasaan sehari-hari seperti apa, kemudian juga bagaimana pola makan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan IT. Jadi kita dibekali juga untuk penggunaan IT-nya seperti Baik. itu. Jadi ada beberapa proses seleksi administrasi, penulisan esai, Betul, wawancara, pengumuman, tapi belum bisa berangkat karena ada pelatihan dulu Bapak ya, benar? betul ya. Sambil pengecekan kelengkapan Kelengkapan. berkas kayak paspor, visa dan sebagainya, surat-surat izin Baik. dari dinas, dari Kementerian Dalam Negeri, segala macam itu diverifikasi di sana. Di sana. Betul. Di Jakarta Bapak di situ juga mungkin pelatihan gitu ya, persiapan Betul, keberangkatan betul, karena juga membawa nama negara Indonesia juga, betul, cerminan yang ada di pendidikan di Indonesia. betul sekali. Baik. Kemudian Bapak, dari kegiatan program BRIDGE ini, kira-kira apa yang didapatkan Bapak? Iya, tentunya banyak sekali Iya. benefit atau manfaat yang kita peroleh ya Iya. dari program ini. Yang pertama, yang jelas adalah peningkatan kualitas guru, Pak Dana. Ya. Oh, mendapat peningkatan Betul ya. kualitas. Jadi guru menjadi lebih kreatif, lebih berwawasan ya secara luas ya. Karena tidak hanya lingkup di dalam saja, tapi Benar juga sekali. bisa mengcompare gitu ya dengan guru-guru yang ada di luar negeri, di Benar Australia sekali. khususnya. Sedangkan bagi siswa itu siswa memiliki teman yang banyak melalui kegiatan koresponden, surat menyurat, by email kalau kita saat itu ya, kemudian by post surat ya, sehingga di situ murid-murid kita yang ada di Indonesia khususnya itu lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris ya. Wah, iya benar. Sebaliknya, siswa-siswa yang ada di Australia mereka lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Bahasa Indonesia Indonesia. karena kita juga mengajarkan bahasa Indonesia dasar. Benar Ya. sekali. Di samping itu juga benefit yang lain adalah tentunya reputasi sekolah juga akan terangkat, Mas Ana. Iya. Ya kan? Brandingnya ya. Betul, nama baik sekolah ya itu juga otomatis akan terangkat karena termasuk salah satu sekolah yang berwawasan internasional. Benar gitu ya. sekali. Di samping itu juga ada namanya ada grant ya, ada blok grant atau hibah, di mana kita ada proyek-proyek tertentu yang kita sepakati itu segala pendanaannya atau itu ada dana hibah dari sana. Oh, gitu. Misalkan proyek-proyek kecil kayak pengolahan sampah ya, pemanfaatan lingkungan dan sebagainya itu biasa seperti itu. Tentunya ya dengan diprogramkan dengan sekolah mitra, kesepakatan seperti itu. Baik, Bapak. Baik. Kemudian dalam program BRIDGE ini, kira-kira program kegiatan di sekolah itu apa saja, Bapak? Baik, ya. Di dalam program BRIDGE ini ada beberapa program yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama itu kita membuat koresponden atau jejaring antara murid-murid kita, Murid-murid. peserta didik kita gitu ya. Itu biasanya kita pertukaran surat atau email gitu ya, pen pals, kemudian siswa saling berkirim surat, kemudian untuk melatih bahasa di antara mereka ya. Meskipun sederhana awal-awalnya, tapi bagi anak-anak atau peserta didik kami yang sungguh-sungguh, mereka bisa mengembangkan dengan tingkat bahasa yang Iya. lebih lanjut ya. Apalagi sekarang dengan pemanfaatan teknologi ya, semakin memudahkan bahasa, alat Benar bantu bahasa sekali. kita. Kemudian juga contohnya adalah program lain, yaitu kita akan melakukan Zoom atau teleconference dengan keadaan kelas kita. Jadi kita say hello dengan keadaan setting low kelas kita menyapa sesama guru, murid-murid kita juga menyapa dengan di sana ya. Kemudian juga ada program lain, yaitu program proyek bersama yang disepakati, misalkan tentang pengolahan sampah di sekolahku, tentang penghijauan atau adiwiyata itu ya. Baik. Kemudian yang terakhir juga adalah tentang program budaya ya, yaitu tentang pertukaran guru. Jadi kita visit ke sana, sana juga visit ke sini. Seperti itu. Baik, Bapak. Kemudian Bapak, dari program BRIDGE ini kan menurut saya pribadi kan luar biasa. Menambah Betul. wawasan, Betul. kita bisa
bertukar pikiran dengan lokal wisdom di sana mungkin. Ya. Pertanyaan yang akan dipertanyakan banyak orang kayaknya ini kaitannya dengan pembiayaan, Bapak. Iya, betul sekali. Pembiayaan ini apakah dibiayai mandiri dari kita sendiri atau dari asosiasi tadi, Bapak? Ya, memang ini jadi pemikiran bersama ya. Iya. Awal-awal kita mau ikut itu pasti Berpikirnya di situ ya. betul ya. Ini anggarannya ikut siapa Nah. kan gitu ya. Jangan di RKAS kita Iya. ya misalkan belum ada Pengembangan anggaran tapi kesana, bukan di situ, nominalnya. betul ya kan. Benar Iya, sekali. jadi saya pastikan gini, Bapak Ibu guru semua teman-teman ya. Untuk program Bridge ini adalah sepenuhnya segala pembiayaan yang timbul itu dibiayai oleh pihak Australia. Oh gitu. Ya. Luar biasa. Jadi ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan sana ya. Jadi ya kita bersyukur makanya bisa ikut program ini, makanya itu mereka memperlakukan seleksi yang ketat ya untuk bisa ikut di program ini. Baik. Jadi semua pembiayaan itu sudah ditangani baik Betul ya. dari pihak Australia, Bapak ya. Betul. Kira-kira seperti paspor dan lain-lain itu juga dibiayai sama pihak sana, Bapak? Untuk paspor itu Mandiri? mandiri ya. Oh, mandiri. Ya. Jadi yang dibiayai oleh pihak Australia itu mulai dari tiket perjalanan PP ya, kemudian visa, pengurusan visa izin tinggal, dan juga seluruh kebutuhan hidup yang ada di Australia. Semua sudah difasilitasi sudah dipakai sama sana, Australia. termasuk Luar biasa. pelatihan-pelatihannya itu. Luar ya. biasa. Betul. Baik, Bapak. Kemudian, tadi kan kita sudah menjelaskan sharing bersama di mana cara pendaftarannya, bagaimana prosesnya gitu kan, Bapak. Kan Bapak sudah berangkat nih, Betul. sudah punya pengalaman luar biasa di sana. Boleh dong dikasih tips ke teman-teman bagaimana biar bisa lolos, Bapak? Baik, ini yang paling penting saya Pastinya ditunggu-tunggu ini. ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru semua ya, memang di sini tujuan akhir dari podcast ini adalah kita sharing bagaimana sih supaya bisa lolos ya di program Bridge ini. Ya, pengalaman kami juga dulu itu kita membagi beberapa fase ya. Jadi ada 4 fase. Yang pertama adalah kita persiapan awal atau konsolidasi internal ya. Kalau memang kita punya komitmen, punya niat untuk ikut program ini, yang pertama ya, maaf sebelumnya bukan kita menggurui gitu ya selama kepala satuan atau kepala lembaga, tapi kita berbagi sharing pengalaman yang dilakukan oleh sekolah kami dulu itu. Yang pertama adalah rapat pimpinan atau kepala sekolah melibatkan stakeholder terkait bahwa kita ada program Bridge ya, sekolah kita supaya meningkatkan mutu dan sebagainya, kita harus ambil bagian dalam program ini ya. Itu kita membentuk apa itu namanya tim kecil gitu ya. Kemudian juga menjelaskan apa sih manfaatnya program ini bagi branding sekolah ya. Jadi itu untuk di tahap awal ya. Kemudian saya mengenai tim kecil yang tadi di awal saya sampaikan, ini memang wajib ada Pak Dana ya, Wajib. Bapak Ibu ya. Mulai dari guru bahasa Inggris, guru IT, atau guru-guru mapel lain yang mempunyai semangat yang kuat untuk berproses dan belajar untuk apa itu namanya menambah wawasan, itu bisa bergabung dalam tim ini gitu ya. Misalkan Guru-guru yang grow mindset pokoknya. betul, grow mindset bukan yang fake mindset. Nah. Nah, itu yang harus mendukung program ini Baik. karena pengalaman yang luar biasa ya. Kemudian yang persiapan awal berikutnya adalah audit sarana dan prasarana. Artinya apa? Kita cek kesiapan sarana dan prasarana kita. Bagaimana ruangan kita yang tersedia, lab komputer kita atau sarana pendukung IT kita ya, itu harus ada. Karena memang dalam jangka panjang komunikasi kita adalah memang telekonferensi ya. Sudah berupa telekonferensi. Betul ya. Ya memang ada visit tapi kan nggak selamanya Baik, ya, karena faktor benar. biaya tadi ya, pertimbangan biaya. Jadi kedepannya memang telekonferensi. Jadi harus ada satu komputer khusus atau laptop khusus.
yang disediakan untuk program ini, termasuk juga sarana dan prasarana internetnya, ya. Yang kedua adalah fase peningkatan profil sekolah, branding tadi. Ini Baik. penting. Apa sih nilai jual sekolah kita? Nah, itu harus sudah mulai digitalisasi profil sekolah. Artinya apa? Sekolah paling tidak sudah punya website atau minimal blog lah, blog Iya. pendidikan sekolah. Itu yang pertama ya. Email tentunya juga ya. Kemudian juga adalah dokumentasi kegiatan budaya ya. Dokumentasi kegiatan budaya dan lingkungan ya. Apa yang menunjang kegiatan budaya di sekolah itu tonjolkan. Nah, itu branding kita. Misalkan di sana ada seni tari Baik. yang melestarikan budaya kita, ada seni karawitan ya. Kemudian juga program-program lingkungan, pengolahan sampah, penanaman penghijauan. Itu mereka sangat tertarik dengan Hal-hal itu hal-hal yang seperti seperti ini ya. Karena itu memang jadi culture-nya tadi itu Iya, ya. baik. Itu fase yang kedua seperti itu ya. Kemudian fase yang ketiga adalah pemantauan dan pengisian aplikasi, Pak Dana. Artinya pemantauan itu kalau kita memang di awal sudah menyiapkan ikut program ini, jadi kita memantau terus bergantian setiap bulan mengamati website ya Kedutaan Australia Kedutaan tadi tadi. ya. Jadi secara rutin kita mengecek website itu atau di media sosial kedutaan ya. Kemudian yang kedua kita sudah mulai merancang esai. Nah, ini penting, nggak bisa kita lakukan menyusun esai dalam waktu yang pendek, yang dekat, apalagi konsepnya nanti jadi kurang maksimal gitu Tidak ya. terarah gitu. Betul ya, itu harus menyusun esai. Nah, ini saya kasih tip penting Bapak Ibu Guru semua. Apa sih pertimbangan utama oleh tim penyeleksi supaya esai kita itu lolos? Nah, ini penting sekali, mohon Nah, digarisbawahi. ini ya. bocoran yang sudah Betul, pernah ya. mengalami ini, Pak. Yang pertama adalah mengapa sekolah Anda ya ingin bergabung ya atau ambil bagian dalam program school partner ini atau sekolah kemitraan ini atau sister school. Ini penting sekali. Bapak Ibu harus menjelaskan di sana. Apa sih? What is your reason? Gitu. Apa alasannya? Itu penting sekali. Yang kedua, poin pentingnya adalah kita jangan mengambil manfaatnya saja. Maaf ini ya. Mungkin orientasi kita sebagian besar mungkin ambil manfaatnya untuk kita aja Iya. gitu ya. Tapi yang justru yang terpenting adalah manfaat apa yang diperoleh oleh pihak sekolah di Australia. Ini yang Nah, kadang kita berbagi, lupakan. Bapak, ya. Betul. Nah, jadi dua motivasi itu tadi masukkan di dalam esai, insya Allah itu jadi poin plus Poin tersendiri. plusnya. Betul ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini harus kita budayakan. Kalau kita memang berkomitmen untuk ikut program ini, yaitu kita sering-sering melakukan latihan bahasa Inggris. Jadi practice your English. Jadi kita kesepakati, kita bikin komunitas, misalkan English Day gitu ya. Setiap minggu 2 hari, 1 hari itu sangat membantu kepercayaan diri kita nanti ketika berada di sana. Karena bahasa itu adalah habit gitu ya, Iya. kebiasaan. Jadi harus sudah dimulai dari sekarang kalau kita ingin ambil bagian program ini ya. Itu harus ya tips kami. Yang fase terakhir adalah seleksi dan wawancara ya. Kalau kita sudah menyiapkan sedemikian baik ya, tapi masih ada satu tahapan lagi yaitu diseleksi dan wawancara. Esai kita bagus, Benar ya. sekali. benar sekali, Terarah. tetapi kita gagal di wawancara. Poinnya Fatal, Mas. fatal Nah, juga. Betul ya. Kenapa? Di situ harus ada ketersesuaian antara esai yang kita tulis dengan kondisi fakta real di lapangan ya. Jangan lupa bukti pendukung ketika di dalam esai tadi dokumentasi pendukung kita. Misalkan kita di situ menyebutkan adanya pembelajaran budaya, melestarikan budaya. Itu ada harus bukti pendukung gitu ya. Seni tari, seni karawitan dalam ekstrakurikuler kita itu harus kita tampilkan. Keadaan sarana dan prasarana sekolah kita itu juga harus kita tampilkan ya. Itu adalah di tahapan seleksi dan wawancara. Yang terakhir, jangan lupa kita coba analisa dari esai kita itu apa sih yang akan ditanyakan. Iya. Kita prediksi, kita buat kisi-kisinya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat kita, dengan guru senior atau kepala sekolah kita,
kira-kira pertanyaan yang muncul dari ISE ini itu apa ya Pak ya? Apa ya Bu ya? Nah, itu kita antisipasi, kita prediksi. Oh, pertanyaan yang muncul akan seperti ini. Oh, jawaban saya harus seperti ini ya. Itu bagian dari tips-tips. Yang terakhir adalah dukungan dan keterlibatan kepala sekolah. Mohon maaf, ini seringkali Pak ya, dukungan kepala sekolah itu hanya sebatas di erek-erek jedok, tetapi mohon maaf ini ya, tetapi keterlibatan langsung, dukungan langsung itu kurang. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Mereka pasti tahu, mereka akan pasti mengejar sejauh mana keterlibatan kepala sekolah, bagaimana sistem dukungannya, Benar seperti sekali. apa, itu dikejar. Ya. Stakeholder juga harus terlibat Betul semua. ya, itu sekali lagi jangan cuma formalitas di atas kertas, tapi dukungan konkret. Kayak seperti yang saya sampaikan tadi, ada fase 1, ada fase 2, sampai itu ada pendokumentasian. Misalkan fase 1 tadi persiapan awal, pembentukan tim, ada rapat, ada dokumentasi, Dokumentasinya. ada pembentukan tim tadi, ada dokumentasi dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua adalah kejujuran ya. Artinya apa? Kejujuran di sini yang pertama tadi saya sampaikan ada kesesuaian antara di ISE dan juga kondisi real di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan bahasa kita. Kita harus jujur. Ya, misalkan dalam seleksi wawancara, kita harus jujur apa adanya. Misalkan kondisi kita masih terbata-bata atau pronunciation kita masih belum jelas, itu enggak apa-apa. Orang sana memahami betul dan sangat mengapresiasi kalian sudah mau mempelajari bahasa Inggris. Tetapi yaitu dengan kejujuran dan juga kesungguhan niat kita untuk belajar. Itu yang terpenting. Jadi kita jujur apa adanya. I'm sorry, my English is bad dan sebagainya ya. But I afford to study hard. Saya akan belajar keras dan itu jadi poin plus. Oh, kamu Karena kejujuran apa adanya ya. Jadi jangan ada yang di essay bagus tapi kondisi realnya berbeda dari berbeda. esai. Itu sangat-sangat pasti bakal tidak diloloskan. Baik. Seperti itu. Saya kira itu. Baik, untuk terima kasih Pak Ari. sharingnya Mas Dana dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Sekali lagi harapan kami memang program BRIS ini luar biasa besar manfaatnya ya, baik bagi guru itu sendiri dan juga kemudian secara hubungan bilateral Indonesia Australia itu mitra strategis yang sangat berdampingan tetangga. Iya, benar. Itu kedua negara ini memang saling menggantungkan ya, saling berhubungan ya, seperti itu. Saya kira demikian Mas Dana. Baik, untuk, baik Bapak Ari. sesi yang bisa saya bagikan pada sore. Terima hari kasih ini. atas sharingnya Pak Ari. Semoga rekan-rekan guru-guru khususnya di Sidoarjo bisa mengikuti program ini Amin. agar kembali lagi pendidikan di Kabupaten Sidoarjo bisa lebih maju untuk Amin, mengembangkan kecerdasan anak bangsa. Baik. Baik Bapak Ari, terima kasih atas kehadirannya. Sukses Sama-sama. selalu, sehat selalu. Sampai bertemu lagi di kemudian hari. Siap. Semoga Bapak menjadi orang yang lebih baik dan sukses selalu. Amin, amin. Sama-sama. Ya, Terima kasih, sama-sama. baik. Terima kasih teman-teman atas diskusi kami yang luar biasa oleh narasumber hebat yang sudah membagikan ilmunya, dan semoga kegiatan diskusi ini bisa memberi semangat untuk guru-guru yang ada di Sidoarjo menjadi guru yang lebih baik, lebih maju, grow mindset Ya. agar Sidoarjo lebih baik lagi. Oke, Mas Dada, izin masih satu lagi ada yang kelupaan tadi yang terkait dengan seperti apa sih proyek atau program yang dilakukan selama ini. Tadi saya lupa, tadi di sampingnya sudah sampaikan di awal tadi, ada satu lagi Mas. Ya. Iya. Kita identifikasi keunggulan lokal kita di daerah kita. Itu Begitu. pasti ditanyakan ya. Misalkan khas Sidoarjo itu apa? Batik misalkan ya, produk batik ataupun kulinernya misalkan kerupuk udang ya, Iya. ataupun souvenir-souvenir yang lain. Itu biasanya jadi pertukaran merchandise antara pihak sini dan sana. Biasa. Jadi mulai dari persiapan tadi teman-teman sudah mulai mengidentifikasi itu gitu ya. Ketika nanti pada prosesnya, pada saatnya kita sudah siap Iya. untuk itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ari, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan diskusi kami.
Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu atau narasumber yang lebih hebat, lebih inspiratif lagi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.